Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama saya Radi Saputro dalam laporan khusus HUT TNI atau HUT ke-78 TNI. HUT ke-78 TNI ini mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana perayaan HUT ke-78 TNI di Silang Monas hari ini, kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di sana. Taufik, rangkaian HUT TNI hari ini yang disuguhkan apa saja nih kira-kira? Radi dan juga saudara, memang rangkaian HUT TNI yang dilaksanakan di Silang Monas pada hari ini tentunya akan dimulai dengan adanya upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI dan juga nantinya tentunya akan dilanjut dengan atraksi-atraksi yang akan dilakukan oleh para personel TNI. Kalau misalnya kita lihat sedikit bocoran dari gladi resik yang sempat dilakukan pada tanggal 3 Oktober lalu, bahwa nantinya akan ada atraksi-atraksi apa saja yang dilakukan, diantaranya akan ada 78 penerjun payung yang akan terjun di kawasan Monas tersebut. Nantinya juga selain ada penerjun payung yang juga terdiri dari TNI Polri, nantinya akan ada pesawat tempur yang itu berjumlah sekitar 91 pesawat tempur yang akan melakukan atraksi-atraksi di kawasan langit Monas ini. Selain ada atraksi dari pesawat tempur, saudara, nanti juga tentunya akan ada atraksi dari helikopter. Helikopter ini nantinya akan mengelilingi Tugu Monas dan juga akan mengikuti irama dari panggung yang ada di sekitar sini. Dan juga selain ada atraksi dari helikopter dan juga ada pesawat tempur, tentunya juga akan ada parade dari alutsista di kawasan Monas tersebut. Setelah nantinya akan ada juga menari tarian-tarian lagu daerah dan juga mungkin akan ada kejutan-kejutan lainnya yang dari sebelumnya sudah dibocorkan pada gladi resik. Dan juga saudara, nantinya untuk sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat nanti akan ada parade dari alutsista dari Monas menuju Bundaran HI dan juga akan kembali lagi ke Monas. Di situ masyarakat bisa melihat secara langsung parade-parade dari alutsista yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan untuk upacara nantinya, upacara akan dipimpin ataupun akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga nantinya tentunya dihadiri secara langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan juga kepala staf dari ketiga Mantra TNI. Lalu juga selain dari pihak TNI nanti juga akan dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga ada juga dari anggota-anggota DPR dan MPR Republik Indonesia, dan juga yang menarik nanti juga akan ada diundang selebriti tanah air, seperti tadi saya sempat melihat ada Ariel Noah, lalu juga ada Andre Taulani. Dan untuk saat ini saudara, memang rangkaiannya meskipun upacara dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, rangkaiannya sudah dimulai sejak 7 pagi hari ini, Radi. Ya Taufik, kalau saya dengar publik juga diperbolehkan sepertinya untuk melihat rangkaian acara HUT TNI hari ini. Dan banyak sekali seperti Anda bilang, atraksi-atraksi yang akan disuguhkan oleh tiga matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Kira-kira saat ini publik atau masyarakat yang ingin menyaksikan itu bisa menyaksikan di mana dan apakah sudah hadir di sana mereka? Ya, tadi juga sejak tadi pagi, Radi dan juga saudara, kita sudah melihat ada beberapa masyarakat yang melihat seperti tadi ada personel TNI yang berbaris memasuki kawasan Monas. Namun untuk kawasan upacara sendiri saat ini masih steril dikarenakan khusus untuk tamu-tamu undangan saja dan juga ada kepala negara di sini. Namun jangan khawatir untuk para warga yang ingin menyaksikan secara langsung, karena alasan digelarnya peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-78 di Monas ini menurut Laksamana Yudo Margono adalah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Di sini juga selain panggung upacara, ada juga panggung yang khusus diselenggarakan untuk masyarakat yang berada di bagian belakang Monas. Tadi juga saya lihat dan menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya di panggung-panggung itu masyarakat akan ada panggung hiburan, akan ada door prize dan juga bagi-bagi sembako ataupun ada kegiatan sosial lainnya. Dan juga untuk masyarakat yang ditunggu-tunggu tentunya ingin melihat atraksi-atraksi secara langsung, dan jika ingin melihat atraksi bisa melihat dari kawasan Monas secara langsung. Jika kita lihat nanti akan melihat pesawat tempur, lalu juga ada penerjun payung, lalu juga ada helikopter. Dan jika ingin masyarakat yang melihat lebih jelas atau close up itu bisa langsung melihat di televisi ataupun dari channel YouTube Puspen TNI. Dan juga saudara, untuk masyarakat yang ingin melihat alutsista secara jelas, jangan khawatir karena nanti sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat nantinya alutsista ini akan menjalani parade, yaitu akan
dimulai paradenya dari gerbang Tenggara Monas menuju Bundaran HI dan akan kembali lagi menuju gerbang barat laut Monas, Radi. Ya, saya juga sebenarnya ingin sekali berada di sana untuk menyaksikan bagaimana kerennya alutsista TNI kita dan atraksi-atraksi para prajurit TNI. Taufik, tadi Anda mengatakan juga di lapangan Monas ini sekarang masih dalam keadaan steril begitu ya, dan tentu saja nanti ada kehadiran kepala negara, presiden kita, Presiden Joko Widodo di sana untuk melihat atau menghadiri jalannya acara. Nah, sejauh ini apakah ada juga pengaturan lalu lintas secara khusus saat acara HUT berlangsung dan bagaimana pengaturannya? Ya, Radi dan saudara, memang untuk pengaturan lalu lintas tadi kita lihat beberapa personel kepolisian maksud kami sudah bersiaga di kawasan Monas khususnya untuk mencegah atau juga mengurai kepadatan lalu lintas yang mungkin saja terjadi. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari Disub DKI Jakarta, nantinya sekitar pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, yang mana waktu parade alutsista itu dilakukan dari Monas menuju Bundaran HI dan kembali lagi ke Monas, nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas begitu. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas ini sistemnya memang masih situasional, namun tentunya pihak dari Disub DKI Jakarta sudah menyiapkan langkah-langkah ataupun jalan-jalan yang dipersiapkan bagi masyarakat yang tentunya ingin melewati jalan dari Monas menuju Bundaran HI. Namun pihak dari TMC Polda Metro Jaya sendiri memang menghimbau kepada masyarakat untuk hari ini memang untuk menghindari bagian jalan MH Tamrin, bagian Monas serta daerah sekitaran Istana Negara, tentunya untuk menghindari kemacetan yang mungkin saja terjadi. Lalu juga selain dari lalu lintas, pihak dari Disub DKI Jakarta juga menghimbau kepada masyarakat yang untuk menggunakan atau melakukan perjalanan melalui stasiun Gambir untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan ataupun kedatangan, dikarenakan atau mungkin terjadi kemungkinan penumpukan kendaraan atau kepadatan di kawasan stasiun Gambir. Dan untuk saat ini saudara, selain itu juga Disub DKI Jakarta mengatakan untuk Transjakarta nantinya akan tetap beroperasi secara normal, Radi. Baik, kita nantikan juga nanti bagaimana kemeriahan perayaan HUT ke-78 TNI di Silang Monas hari ini, dan tentu saja yang ditunggu adalah atraksi para prajurit TNI ya dalam memeragakan sejumlah alutsista yang keren-keren yang dimiliki oleh Republik Indonesia tentunya. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari kawasan Monas Jakarta. Nanti juga saya akan kembali lagi ke Anda untuk memperbarui informasi dari sana. Dan saudara, masih dalam rangkaian jelang HUT ke-78 TNI, siswa dari sejumlah sekolah tingkat SMA, SMK, dan pondok pesantren berkesempatan menaiki KRI Badik 623 dan ikut joy sailing mengitari perairan Teluk Balikpapan menggunakan patroli keamanan laut atau Patkamla Posa milik Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Balikpapan. Siswa SMA, SMK, dan pondok pesantren diajak naik ke atas KRI Badik 623 yang tengah sandar di dermaga Pelabuhan Semayang. Mereka diperkenalkan dengan kapal perang milik TNI Angkatan Laut, jenis kapal cepat rudal. Mulai dari sejarah kapal, spesifikasi, dan persenjataan meriam. Selain itu, mereka juga diajak joy sailing mengitari perairan Teluk Balikpapan menggunakan kapal patroli keamanan laut atau Patkamla Posa. Mereka diajak lebih dekat melihat suasana di perairan yang juga menjadi salah satu jalur pengiriman logistik untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Kegiatan open ship dan joy sailing ini sengaja digelar Lanal Balikpapan dalam rangkaian HUT ke-78 TNI. Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam rangkaian peringatan HUT ke-78 TNI. Di Manado, TNI menyuguhkan atraksi dan manuver menggunakan pesawat Bonanza G36. Dan inilah yang Anda saksikan di layar kaca, suasana di kawasan Pangkalan Udara Angkatan Laut Manado yang dipadati warga yang hendak menyaksikan atraksi udara pesawat Bonanza G36
dalam acara Naval Air Base Open Day atau NABOD yang digelar oleh Lanudal Manado. 6 pesawat Bonanza G36 ini didatangkan langsung dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut Surabaya ke Kota Manado untuk menampilkan sejumlah atraksi dan manuver di atas langit Kota Manado dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI. Selain atraksi Raja Wali Laut Flight pesawat udara Bonanza, ada juga atraksi terjun payung yang ditampilkan oleh 20 personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang meliuk-liuk di udara di atas apron Lanudal Manado dan menjadi tontonan menarik masyarakat. Untuk menambah daya tarik masyarakat, Naval Air Base Open Day ini juga menggelar kegiatan lomba mewarnai untuk anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, lomba fotografi, demo bela diri karate, senam massal, bazar, hingga panggung hiburan. Dengan kegiatan ini diharapkan karena sangat jarang sekali pesawat militer, apalagi tim Raja Wali Laut Flight ini berada di Kota Manado, sehingga kita memanfaatkan kedatangan tim pesawat ini, pesawat angkatan laut ini dapat dilihat oleh masyarakat. Harapannya dapat mengenal lebih dekat angkatan laut, terutama angkatan laut, dan juga sebagai sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat Manado dan Minahasa Utara. Memeriahkan HUT TNI ke-78, Brigade Infanteri 92 Kostrat Jember, Jawa Timur menggelar pameran alat utama sistem pertahanan alutsista di salah satu pusat perbelanjaan. Beragam persenjataan milik Brigade Infanteri 92 Kostrat Jember dipamerkan kepada pengunjung. Beragam alat tempur dari jenis senjata laras panjang dan senjata laras pendek diperlihatkan langsung dari dekat kepada pengunjung. Hal ini sebagai bentuk edukasi dan pengenalan persenjataan milik TNI. Selain beragam jenis senjata, kendaraan tempur juga turut dipamerkan. Skala 1:1 ya? Mungkin besok, Pak. Ke anak aja biar senjata ini nggak terstigma negatif gitu loh. Jadi jangan anggap senjata ini sesuatu yang negatif. Senjata itu cuma alat, jadi yang negatif itu bukan senjatanya, orangnya gitu. Kalau dipegang bapak-bapak TNI ini ya jadi nilainya positif. Tapi kalau dipegang teroris, dipegang rampok ya ada karu-karuan hasilnya. Di Wikipedia 92 Kostrat menyelenggarakan pameran alutsista yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alutsista TNI yang ada di jajaran Wikipedia 92 Kostrat untuk sebagai pengetahuan masyarakat tentang senjata atau kendaraan yang dimiliki oleh jajaran Brigade 92 Kostrat.